Marilah kita bangkit berdiri, kita siapkan lagu pembuka, Puji Syukur 322. Saudara, mari sebuah hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam Roh Ilahi. Saudara, mari sebuah hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu dalam sabdanya, kasih sesamamu dalam suka dan duka, kita satu padu. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para adik-adik Sobat Bisdinar Keuskupan Manado, terutama yang berasal dari Kevikepan Manado, baik yang hadir di gereja ini, tetapi juga mungkin yang ikut perayaan Ekaristi ini melalui live streaming atau YouTube. Kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul untuk merayakan perayaan Ekaristi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan juga memilih dan memanggil kita untuk melayani Tuhan di rumah doa ini. Karena itu sebagai putra putri altar atau misdinar, patutlah kita selalu mengingat bahwa kita tidak hanya sibuk dengan melayani, tetapi juga kita punya waktu untuk menghadap Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menjadikan tempat ini atau dimanapun kita melayani
sebagai rumah doa. Hari ini kita juga bersama-sama dengan Pastor Pit sebagai pastor paroki dan saya sebagai pastor Komisi Liturgi Keuskupan Manado yang biasanya berjalan bersama dengan para misdinar. Kita bersyukur atas perjumpaan ini. Karena itu mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, memohon pengampunan dari Tuhan supaya kita layak dan pantas untuk merayakan perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Puji syukur 355. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan orang yang berkenan kepadanya, kami memuji Dikau, kami mengulurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar.
kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, melalui gerejamu, Engkau membiarkan dirimu kami kenal dan kami sapa. Engkau telah memberikan kepada kami tempat di mana kami boleh berdoa, berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon ya Tuhan, semoga kami, para misdinar, putra-putri altar, selalu tulus dan setia untuk melayani Engkau, melayani umat-Mu di rumah doa. Dan terlebih ya Tuhan, bantulah kami. Semoga kami sungguh-sungguh bangga dan bersyukur karena Engkau selalu mengundang dan membuat kami dekat dengan Engkau melalui pelayanan kami. Doa ini ya Tuhan, kami mau sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, mari kita dengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Maka aku menghadap malaikat itu. Aku minta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ia berkata, "Ambillah dan makanlah. Kitab itu akan terasa pahit dalam perutmu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku, tetapi setelah aku makan, terasa pahit dalam perutku. Maka malaikat itu berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan datang untuk
kecapi, dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Alleluia, 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 alleluia. Yesus Kristus ada. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Alleluia, 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 Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata,
ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikan sarang penyamun. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pastor Pit dan adik-adik yang terkasih, para pembina, selamat sore. Selamat sore. Mantap ya, baru kedengaran ya. Tadi masuk baru sedikit, ini mulai dapat banyak yang hadir. Pastor senang sekali bisa merayakan misa untuk pertama kali bersama dengan Sonar Kefikepan Manado. Biasanya Sonar kumpul hanya untuk ibadat. Kali lalu kita lihat, bagus juga kalau satu kali bisa misa. Adik-adik misdinar yang terkasih, baik yang ada di gereja ini tapi juga mungkin yang mengikuti misa ini melalui YouTube atau live streaming. Kadang-kadang pastor memperhatikan bahwa di dalam ibadat atau di dalam gereja, di dalam perayaan liturgi ada juga krisis. Bukan krisis moneter, bukan krisis lingkungan hidup, bukan ya. Ada krisis berarti ada situasi yang tidak menyenangkan. Rupanya manusia sekarang, termasuk mungkin juga anak-anak misdinar, mungkin juga para pastor, tidak bisa lagi atau sulit lagi membedakan antara ruang suci dengan ruang biasa-biasa. Yang berikut, krisis karena rupanya manusia sekarang, mungkin juga termasuk kita, tidak lagi membedakan mana waktu suci dan mana waktu kudus dan mana waktu harian. Yang berikut, manusia sekarang, mungkin juga termasuk orang di sini, sudah tidak bisa lagi membedakan bagaimana bersikap di ruang yang kudus dan mana bersikap di ruang harian atau biasa-biasa. Ini krisis terjadi. Nah, rupanya krisis seperti itu sudah dilihat oleh Tuhan Yesus pada zamannya. Adik-adik yang terkasih, tadi kita mendengarkan kisah Injil yang diceritakan singkat. Yesus mengusir semua pedagang di bait Allah. Berarti ada krisis pada waktu itu. Orang tidak bisa lagi membedakan mana bait Allah atau mana tempat untuk berdoa dan mana pasar tempat orang berjualan. Yesus melihat ada krisis. Itu berarti orang-orang pada zaman Tuhan Yesus tidak lagi mampu membedakan bagaimana bersikap bertindak di bait Allah dengan bagaimana bersikap dan bertindak di pasar. Mereka samakan saja. Ada bait Allah, lalu mereka datang, mereka bawa, mungkin mereka punya kambing, domba, dan berjualan di situ. Maka Yesus marah. Nah, Yesus mengusir semua pedagang itu dengan mengatakan, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, dan kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Atau orang bisa tambahkan, rumahku adalah rumah doa,
tetapi kamu sobeking rumah Tuhan itu menjadi pasar, menjadi tempat berjualan. Nah, adik-adik misioner yang terkasih, baik yang ada di sini maupun yang ikut melalui live streaming, jangan-jangan kata-kata Yesus yang keras itu juga bisa juga berlaku untuk orang di zaman sekarang. Ya. Mungkin juga untuk anak-anak misioner. Seperti yang tadi pastor singgung, bahwa kita bisa mengamati ternyata ada krisis di dalam kehidupan kita. Kembali lagi, manusia sekarang atau mungkin juga umat sekarang, mungkin juga pastor zaman sekarang, misioner zaman sekarang, tidak lagi bisa membedakan mana ini ruang doa dan mana ini pasar, atau mana ini mall, atau mana ini sekolah. Ya, tentunya tidak semua. Ya. Tetapi mungkin bisa jadi seperti itu. Pastor bisa kasih contoh, ya. Dan ini yang susah kadang-kadang kita sebagai pastor merasa bagaimana, ya. Kadang-kadang pada saat misa, orang begitu kusyuk untuk beribadat, ya. Sakramen Maha Kudus disimpan, diangkat, kita menunduk. Ya. Di saat misa, ya, kalau kita menerima sakramen Maha Kudus, kita datang dengan sopan-sopan. Tetapi sesudah habis misa, padahal masih di dalam gereja, ya, apalagi kalau ada hari-hari raya, orang berkumpul untuk foto-foto, ya, selfie-selfie dan segala macam. Ini contoh saja, ya. Sehingga kadang-kadang, ya mudah-mudahan tidak di gereja ini, ya, tapi kadang-kadang pastor lihat, kadang-kadang di seminari juga, ya. Orang tidak bisa lagi lihat, bedakan ini masih di gereja atau di aula. Kadang-kadang pastor so ditarik, pastor mari foto. Ya, kadang-kadang so tidak bisa menolak. Ya. Kita berpikir kalau Tuhan Yesus ada di situ, ya, mungkin Tuhan Yesus sudah cambuk orang dan dia bilang, kamu telah menjadikan rumah doaku sebagai sarang penyamun. Contoh yang lain juga, ya. Mungkin juga berlaku untuk anak-anak misioner, tapi mungkin juga tidak. Biasanya anak misioner manis-manis, ya. Ada saat-saat, ya, sementara misa, sementara ibadat, ya, ini di ruang misa, di ruang ibadat. Tapi ada anak-anak, juga mungkin umat, ya kadang-kadang pastor yang masih live streaming, ya, ya. Masih sementara chatting, ya, bahkan masih sementara telepon. Pastor sementara khotbah bacaan Injil itu dia masih sibuk dengan status chatting, ya. Mungkin tidak berlaku untuk anak-anak misdinar. Ya. Kita membayangkan kalau Tuhan Yesus lihat, mungkin Yesus juga marah dan bilang, kamu telah menjadikan rumah doaku sebagai sarang penyamun. Ya. Tidak lagi bisa membedakan bagaimana kita bersikap di ruang doa dan bagaimana kita bersikap di aula atau di gereja atau di tempat lain. Ya. Mungkin juga contoh-contoh yang lain. Ya. Contoh bagaimana kadang-kadang ada krisis, orang tidak bisa lagi membedakan bagaimana bersikap di rumah doa, rumah Tuhan, dengan bagaimana bersikap di kafe atau di mall. Ya. Orang masuk gereja bagus-bagus, sudah berlutut bagus-bagus, tapi setelah duduk dia angkat tuh kaki bagi begini. Ya. Nah kadang-kadang tidak semua, tapi kadang-kadang pastor lihat begitu. Ya. Nah ini contoh bagaimana mungkin manusia modern atau orang anak-anak zaman sekarang juga tidak bisa lagi membedakan bagaimana bersikap di rumah doa dan bagaimana bersikap di mall, ya, di pinggir pantai. Kadang-kadang orang samakan saja, ya. Dan adik-adik misioner yang terkasih, orang masih bisa tambahkan lagi sederetan krisis yang terjadi karena manusia sekarang ini, termasuk juga mungkin kadang-kadang kita tidak bisa lagi membedakan bagaimana bersikap di ruang doa dan bagaimana bersikap di pasar. Sehingga pastor berpikir, kalau Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus seandainya Tuhan Yesus ada, mungkin dia juga akan marah.
kamu sudah menjadikan rumah doa, rumah Bapakku sebagai rumah doa, sebagai sarang penyamun. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini krisis yang terjadi di mana-mana. Nah, karena itu adik-adik misioner yang terkasih, pastor berpendapat, ya, dan ini keyakinan saya, bahwa misdinar, menjadi misdinar ada begitu banyak keuntungan. Ya, orang bisa bilang mana keuntungan, macam-macam. Bisa dapat teman baru, bisa kenal, bisa melayani Tuhan, bisa dekat dengan altar, banyak sekali keuntungan. Tetapi salah satu keuntungan yang bisa didapatkan oleh seorang misdinar, ya, adalah kita dilatih untuk mampu membedakan bagaimana bersikap di ruang gereja dan bagaimana bersikap di dalam gereja. Misdinar dilatih, ya. Mulai dari cara berjalan, sikap tangan, sikap duduk, ya. Bagaimana kita berlutut, bagaimana kita melayani, semua akan dilatih. Dan yang dibuat oleh misdinar itu adalah sikap-sikap yang dituntut di dalam rumah doa. Dan kita misdinar bisa memberikan kesaksian kepada umat kita, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita yang kadang-kadang tidak bisa lagi membedakan bagaimana bersikap di rumah doa dan bagaimana bersikap di pasar. Bagaimana memperlakukan gereja dengan bagaimana memperlakukan dapur di rumah. Kita misdinar bisa memberikan kesaksian. Kita menunjukkan bahwa ternyata kalau di rumah doa, di gereja, ada sikap khusus yang harus kita tunjukkan. Nah, ini saya merasa keuntungan untuk menjadi seorang misdinar. Kita dilatih untuk mampu membedakan mana ruang doa dan mana ruang harian, mana gereja dan mana mall atau mana sekolah. Ya. Kita dilatih bagaimana bertindak, ya, membedakan bagaimana kita bertindak di gereja dan bagaimana kita bertindak di pasar. Ini keuntungan dari para misdinar. Dan karena itu sekali lagi menjadi misdinar kita bisa memberikan kesaksian kepada dunia, kepada umat kita, ya, kepada siapa saja, ya, untuk seperti kata-kata Yesus menjadikan gereja kita atau mengembalikan gereja kita sebagai rumah doa dan bukan sebagai sarang penyamun. Mungkin sarang penyamun terlalu kasar, tetapi mengembalikan gereja itu sebagai tempat berdoa dan bukan tempat orang bercakap-cakap. Mengembalikan gereja ini sebagai tempat kita berjumpa dengan Tuhan dan bukan terutama tempat kita kontak dengan teman yang tidak tahu ada di gunung atau di mana, ya. Nanti sesudah gereja kita berkontak dengan mereka. Ini keuntungan kita menjadi misdinar. Adik-adik misdinar yang terkasih, baik yang hadir di sini tapi juga yang mengikuti melalui live streaming, mari kita bangga menjadi misdinar, ya, karena kita orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang dekat dengan rumah Tuhan, dan karena itu kita yakin bahwa kalau kita dekat dengan rumah Tuhan, maka berkat, rahmat, dan kebaikan Tuhan juga sangat dekat dengan kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari dengan penuh kepercayaan kita menyampaikan kepada Tuhan doa-doa dan permohonan kita. Bagi semua saja yang terpanggil membimbing kita, semoga Allah Bapa menerangi agar para pembimbing kita tahu membagi tanggung jawab kepada orang lain dan bersedia mempercayainya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi perdamaian dunia. Semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin bangsa-bangsa agar dapat menahan diri dalam perlombaan senjata-senjata penghancur umat manusia. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sungguh kekurangan dalam hal-hal yang pokok, semoga Allah Bapa melindungi para orang-orang yang kekurangan hal yang pokok agar kesempatan-kesempatan hidup jangan sampai dihancurkan oleh keakuan orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berada di sini, semoga Allah Bapa membimbing kita agar setia satu sama lain dan tidak hidup menggantung diri dalam kebaikan orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya. Bagi Sonar Kefikepan Manado, ya Bapa, berkatilah seluruh anggota Sonar Kefikepan Manado, baik moderator, pembina, pengurus, maupun seluruh anggotanya. Semoga dengan berkat dan perlindungan-Mu, semangat pelayanan senantiasa berkobar dalam diri setiap insan anggota Sonar Kefikepan Manado. Biarlah seluruh anggota saling menopang dan menguatkan dalam pelayanan altar-Mu di paroki kami masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, tentu masih banyak lagi doa-doa yang mau kami sampaikan kepadamu, tapi kami percaya Engkau tahu yang terbaik untuk kami. Semoga bukan kehendak kami, tetapi kehendak mulai yang terjadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 378. Ya Tuhan aku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan aku,
Demi amanat cintamu, ku ikhlaskan segalanya, seluruh hidup bagimu dan bagi sesamaku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putramu dan kurban salibnya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang Allah Bapa di surga, kami membawa persembahan roti dan anggur ini sebagai lambang hasil bumi dan usaha manusia yang kami letakkan di atas altar-Mu. Terimalah ya Tuhan, semoga semuanya berkenan kepadamu, sehingga menjadi tubuh dan darah Kristus yang akan menguatkan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Puji syukur 394. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan.
Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Anamnesis yang kedua. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu dan bersama rohmu. Puji syukur 415. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Lagu Komuni 400, Puji syukur 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Di kala tumpuan harapan
Puji syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan, yang serta dalam Engkau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau membiarkan diri-Mu tinggal di dalam hati kami. Semoga kami yang telah menyambut roti dan anggur, yang telah menjadi tubuh dan darah Kristus, boleh juga Kau ubah menjadi ciptaan baru di dalam Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ada pengumuman? Atau langsung ya? Adik-adik misioner yang terkasih, baik yang di gereja ini, tapi juga yang mengikuti lewat live streaming, mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini. Kita memohonkan berkat Tuhan untuk kita semua, supaya kita semakin bangga, semakin semangat, semakin giat untuk melayani Tuhan di seputar altar, melayani umat kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Puji Syukur 695. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh Engkau sahabatku, jikalau Engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Santo Tarsisius, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Bunda Teresa dari Kalkuta,
Doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Selamat sore teman-teman yang terkasih, demikianlah misa di sore hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan beralih tempat di aula gereja. Jadi nanti keluar dari sebelah kanan saya, masuk di pintu. Nanti ada teman-teman yang akan menjemput. Jadi yang sudah